Selamat pagi God Lovers. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita bernyanyi bersama dan menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang hidupku. Haleluya, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia. Ku tinggikan, ku sembah, Kau Rajaku. Oh Tuhan, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
God's lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Hari ini kita akan sama-sama memahami apa arti sebuah didikan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita akan sama-sama membaca dari Ibrani pasal 12, ayat 7 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia atau Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian firman Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sih kita harus dididik? Nah, yang pertama, karena merupakan keharusan sebagai seorang anak harus mendapatkan didikan. Saya yakin kita semua juga pernah menjadi anak dan punya orang tua. Bagaimana saudara punya pengalaman pribadi dididik oleh ayah ibu saudara? Yang kedua adalah Tuhan kita adalah Sang Maha Guru yang tidak pernah berhenti memberikan didikan kita. Dan didikan-didikan itu seringkali ketika kita mengalami masalah, itu jangan pandang sebagai hukuman, tapi alat Tuhan untuk mendidik kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus dididik? Karena Tuhan adalah Bapa surgawi kita yang tidak pernah berhenti untuk mendidik kita supaya kita semakin berkenan dan benar di hadapan Dia. Jadi sampai kita kembali ke surga, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendidik kita. Sedangkan tujuan didikan adalah yang pertama untuk kebaikan kita. Itu kata firman Tuhan. Ya, yang Tuhan mau hidup kita baik-baik saja. Seperti doa di Yohanes. Dikatakan, saudara-saudara, aku berharap dalam doaku engkau baik-baik saja dan sehat-sehat. Ya, untuk kebaikan kita. Tidak pernah orang tua mendidik anaknya supaya anaknya menderita, sakit-sakitan atau hidup sengsara. Tapi semua tujuan didikan pada umumnya memang untuk kebaikan. Dan yang kedua, tujuan didikan adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Apa artinya? Hidup keterpisahan dari hidup orang berdosa. Saking Tuhan pedulinya kepada kita, kadang-kadang salah sedikit kita diingatkan oleh Tuhan. Itu bukan berarti penderitaan terus menerus, tidak begitu. Tapi justru kalau kita tinjau dari sudut pandang Allah, bahwa Allah sedang mendidik kita dan terus ingin memperbaharui diri kita, sehingga kita tetap hidup kudus, karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Tidak mungkin kita akan menikmati kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga, tujuan didikan yaitu sebagai pelatihan untuk hidup benar. Kita dilatih terus, ketika kita salah ditegur Tuhan, supaya kita hidupnya makin benar ke depan, makin benar ke depan, makin benar ke depan. Sedangkan sifat didikan, tidak ada yang namanya didikan tuh enak. Kita sekolah juga capek. Ya, apa capeknya? Satu, keluar uang, tenaga, pikiran. Bahkan ketika kita dalam pendidikan, yang paling membuat kita stres adalah ketika kita akan memasuki ujian. Lalu kalau orang yang normal, apakah karena nggak mau capek atau susah ketika ujian dia mau lari dari ujian itu, sehingga dia tidak memutuskan lagi ikut pendidikan? Apakah SD, SMP, SMU, perkuliahan? Apakah dia tinggalkan itu? Tidak. Justru mereka mempersiapkan. Dengan apa? Dengan belajar supaya tahu memecahkan permasalahan atau soal-soal yang diberikan oleh guru atau dosennya. Dia pelajari rumusan-rumusan pemecah masalah. Jadi bukan malah ditinggalkan. Jadi ketika kita dididik, justru itu satu kebahagiaan. Dan memang sifat didikan itu tidak pernah mendatangkan sukacita menurut saya. Pasti ada gemblengan-gemblengan. Misalnya ada orang sekolah militer, STPDN. Oh, itu gemblengannya luar biasa.
Mana ada orang yang mengalami pendidikan itu enak-enak bisa bebas? Tidak. Paling ada waktu-waktu tertentu ketika libur barangkali. Ya, ketika libur. Tapi ketika dalam pendidikan pasti yang ada adalah banyakkan duka citanya. Apa? Karena capek, stres, tapi tidak ada hasrat untuk meninggalkan didikan itu. Justru dia tetap setia pada didikan itu. Karena hasil daripada didikan pasti yang pertama adalah mendatangkan buah kebenaran. Apa buah kebenaran? Orang yang benar itu pasti hidupnya diberkati. Orang-orang yang benar pasti keturunannya akan baik-baik saja. Lalu yang kedua, ya, hasil didikan itu akan mendatangkan kehidupan damai sejahtera. Apa arti damai sejahtera? Hidupnya damai, tenang. Apa itu arti sejahtera? Sejahtera itu tidak kekurangan satu apapun. Cukup makan, cukup pakai, cukup ibadah, cukup bahagia. Nah, kenapa ada kata damai sejahtera? Hidupnya damai dan berkecukupan dalam segala hal. Berkecukupan dalam segala hal bukan berarti kaya raya, bukan. Banyak orang kaya bisa kurang tidur. Banyak orang kaya bisa kurang sehat. Banyak orang kaya bisa kurang damai. Tapi kalau damai sejahtera udah damai, dia bisa cukup makan. Ketika dia penuh dengan syukur, berarti dia sudah cukup dalam segala hal. Nah, inilah arti daripada didikan daripada Tuhan. Jadi jangan pernah menghindar ketika kita dididik oleh Tuhan. Hadapi gunung itu. Hadapi permasalahan itu. Hadapi pencobaan itu. Anggaplah ini merupakan satu pelatihan untuk membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami boleh diberi pengertian melalui apa arti didikan dari Tuhan bagi kami, ya Bapa. Ternyata kami sungguh dikuatkan dan dihiburkan. Dalam kehidupan kami banyak sekali permasalahan, pencobaan yang dipakai Tuhan untuk mendidik kami dan melatih kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin benar. Kalau setiap kesalahan kami ditegur oleh Tuhan dan mendatangkan penderitaan, itu bukan berarti Tuhan marah dan murka semata-mata atau menghukum kami. Tapi justru Tuhan sedang melatih dan mendidik kami. Supaya kami jangan lagi bermain-main dengan dosa dan hidup kami semakin hari semakin kudus dan semakin berkenan. Supaya segala janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya boleh tergenapi dengan baik. Kami akan hidup damai, sejahtera dengan tidak kurang satu apapun. Dan siapapun mendambakan hidup damai sejahtera. Itu sebabnya kami yakin ketika kami mengalami didikan daripada Tuhan, itu satu bukti bahwa kami sebagai anaknya. Itu satu bukti bahwa Allah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini. Kami yakin mereka dikuatkan dan dapat memahami apa arti sebuah didikan di dalam kehidupan mereka yang sedang mereka alami. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatanmu, terima kasih untuk jamahanmu, terima kasih untuk pemulihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.